Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat beberapa minggu ke belakang, terutama minggu ini, Bapak melihat belum ada hasil yang maksimal dalam kalian menghadapi UKK nantinya. Oleh sebab itu Bapak berinisiatif membuat tutorial atau kupas tuntas UKK ya. Semoga apa yang Bapak bahas ini sedikit banyak ya berguna dan bermanfaat untuk kalian nantinya dalam menghadapi UKK. Baik, untuk topologinya di sini ada internet ya. Ada router yang sudah include sama hotspot ya. Terus dari router nanti ke switch atau ke client ya. Oke, jadi internet nanti masuk ke port Ether 1 ya, sedangkan dari router ke LAN ya atau ke switch ini masuk ke Ether 2. Skenarionya di sini kalian bertindak sebagai network system administrator ya. Jadi tugasnya itu merancang, bangun dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy dan firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP. Ini adalah settingan-settingannya, konfigurasinya. Nanti ada konfigurasi WiFi routernya, jaringan internet ya, jaringan lokal dan jaringan wireless ya. Nanti ada juga untuk firewallnya memblokir ya. Ada sign, ada file yang akan diblokir ya. Terus nanti setelah itu ya ada pengujian. Baik, kita langsung saja ya. Kita buka dulu Winbox ya. Karena sudah di reset konfigurasinya, maka akan muncul di sini IP address-nya 0.0.0.0 ya. Jadi kita gunakan aja yang MAC address ya. Untuk loginnya ini default ya, admin, passwordnya kosong. Ya. Baik, untuk langkah pertama yang akan kita buat di sini adalah mengecek interface-nya ya. Di sini karena sudah tersambung, tadi ada Ether 1 nih tadi dari internet ya. Di sini kita ganti aja penamaannya biar untuk memudahkan kita nanti ya pada saat konfigurasi ya. Ether 1 menjadi internet ya. Ether 2 ini client ya atau ke LAN ya. Terus yang Wi-Fi LAN-nya kita aktifin, caranya di-enablekan ya, ini dia sudah aktif. Terus untuk penamaannya kita ganti di sini menjadi hotspot. Oke. Sebelum kita masuk DNS, kita memberikan dulu ini inisialisasi ya untuk addressnya ya. Di sini 192.168.80.1 ya. Gateway-nya untuk internet ya. Taunya dari mana? Taunya kita cek di ifconfig ya. Caranya yang dari switch tadi, yang dari internet, kita colokin dulu ke laptop kita, terus kita ifconfig di situ, kita lihat berapa gateway-nya yang diberikan ya. Nanti ya, kalau misalkan di sini setelah Bapak cek 80.1 berarti kita harus ubah ya 80 titik selain 1 lah ya. Terus networknya biarkannya kosong, interface-nya internet ya. Nanti pas klik apply maka akan muncul di sini networknya. Terus untuk addressnya, untuk LAN-nya sesuai sama soal ya. Kalau tadi kan internetnya sesuaikan network dengan diberikan oleh ISP ya. Untuk LAN-nya ini 10.1/24. 10.1/24. Ini kita pilih interface-nya menjadi client ya. Cek lagi ya LAN-nya, oke. Apply, oke ya. Selanjutnya kita memberikan tadi ya DNS ya. Untuk lebih memudahkan, kalau DNS-nya kita tidak mengetahui, lebih mudahnya kita menggunakan DNS Indohome saja. 202.134.1.10. Terus kita tambahin lagi di sini 202.134.0.155 ya. Jangan lupa kita allow remote request-nya ya, apply dan oke ya. Terakhir kita coba dulu IP root-nya ya. Tujuannya apa?
Tujuannya agar supaya mengkonekkan ke internet ya. Ini gateway internetnya ya. Tadi Pak bilang di awal, kita harus cek dulu ya berapa ifconfig ya, menggunakan ifconfig perintahnya ya. Oke, play ya. Maka ini akan disable satu internet. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah terhubung internet ya. Cara mengetahuinya gimana? Kita coba tes ping ya. Ping ke Google misalkan ya. Oke, statusnya ya sudah seperti ini ya, TTL ya. Berarti kalau muncul seperti ini sudah berhasil ya. Baik, berarti di sini DNS-nya sudah tadi ya. Oh ya, web proxy-nya kita dulu. Kita masuk ke NTP-nya ya. Setting NTP ya. Ini caranya ya. IP sistem SNTP client ya di sini ya. Ini kita enablekan, kita klik, terus server DNS name-nya kita ganti di sini, kita tambahkan ya. Menjadi apa ya? Menjadi id.pool.ntp.org ya. Nanti pas saat kita klik apply, maka pool intervalnya sama active servernya akan muncul ya, menandakan bahwasanya sudah tersinkronus ya ke internet ya. Play. Oke, seperti ini ya. Berarti ini sudah berhasil ya. Oke, berarti ini sudah NTP-nya tadi, jaringan internetnya sudah diberikan, gateway-nya sudah. Oke, kita dulu ya. Oke, ini sudah ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam ini dia ya. Web proxy ya. Kita masuk ke dalam web proxy-nya ya. Tutup dulu yang lain ya. Oke, ini sudah berhasil. IP web proxy ya. Kita centang enable-nya, bonusnya kita centang, terus charge-nya kita ganti sesuai soal ya. Nama peserta @sekolah.sh.id ya. Setelah kita ganti di sini nama peserta @smkn1 bintan.sjh.id. Oke. Sudah kita play. Ya. Oke ya. Maka untuk konfigurasi web proxy sudah kita buat ya. Oke, selanjutnya kita mau masuk ke dalam DHCP pool ya. Di jaringan lokal ya. Di sini diberikan sebanyak 99 ya klien ya. Yang mana nanti 50-nya ini tidak dapat ping ke router, dan 50-nya lagi tidak dapat ping ke klien wireless ya. Caranya adalah ke IP DHCP server ya. Pas ya, klik DHCP setup ya. Di sini kita pilih namanya Ether 2 client ya, karena tadi di sini posisinya jaringan lokal ya, klien ya. Terus kita klik next ya, IP-nya benar ya. Next. Oke, sampai di sini kita ubah ya, karena tadi diminta di sini adalah 99 klien DHCP pool-nya. Maka kita ganti di sini menjadi 100 ya. Dari 192.168.10.2 sampai 192.168.10.100 ya. Kita nextkan lagi sampai muncul successful ya, berhasil. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya untuk ini ya, kita buat IP firewall. Ini dah kita lakukan ya. Buat IP firewall dengan IP 192.168.10.2 sampai 10.50 tidak dapat ping ke router ya. Ini langkahnya adalah ke IP firewall ya. IP firewall di sini ya. Terus kita klik bagian tambah ini plus, di posisi di file rule-nya. Kita klik ya. Untuk generalnya kita pilih sini adalah input, terus source address-nya ya, kita isikan di sini sesuai sama IP tadi yang diminta.
IP 192.168.10.2 sampai 192.168.10.50 ya. Ini ya harus ya. Untuk tanda min ya sini tidak boleh pakai spasi ya. Tidak boleh pakai spasi. Terus protokolnya ICMP ya. Terus interface-nya, input interface-nya pilih adalah client ya, Ether 2 client ya. Setelah itu action-nya di sini kita pilih adalah ya, action-nya adalah drop ya. Kalau sudah kita apply, kita oke ya. Terus kita buat lagi satu lagi ya. Kita tambahkan satu lagi ya. Ini sudah oke. Jadi untuk IP 10.51 sampai 10.100 ini tidak dapat ping ke client wireless ya. Kita buat lagi rule-nya sama seperti tadi langkahnya ya. Di sini kita pilih input ya, terus SRC ya, source address-nya kita ketikkan IP-nya tadi, IP LAN-nya atau IP client-nya 10.51 sampai 168.10.100 ya. Terus protokolnya tetap sama ICMP, terus interface-nya sini kita pilih client ya. Untuk actionnya tetap sama tadi adalah drop ya. Play oke ya. Maka sudah berhasil dibuat. Selanjutnya buat rule agar setiap akses ke router tercatat di log ya dan tersimpan di disk ya. Ini sama ya, klik new ya, klik new. Terus pada saat ya chain-nya kita pilih di sini adalah ulangi lagi. Oke, klik new atau tanda plus lagi ya. Terus di sini chain-nya kita pilih input ya. Terus interface-nya kita pilih client ya. Action-nya, ini dia, baru kita pilih log ya. Ini kita centang lognya, terus log traffic-nya kita isi di sini dengan kata-kata misalkan akses ke router. Oke, play, oke ya. Maka sudah berhasil ya pembuatan rule-nya ya. Selanjutnya untuk jaringan wireless di sini diminta IP-nya 192.168.20.1/24. Oke. Kita deklarasikan lagi untuk address tadi ya. IP address untuk WLAN ya atau hotspotnya tadi 20.1 ya. 192.168.20.1/24 ya. Oke, /24 benar. Oke, ini sudah kita lakukan. Apply. Oke ya. Terus selanjutnya untuk SSID-nya ya. Ini di wireless ya. Terus kita klik WLAN hotspotnya, ini double klik ya. Kita pilih di sini wireless-nya ya. Kita ganti sini modenya yang tadi extension menjadi AP bridge ya. Terus bandnya kita ganti yang all ya. Yang all itu nih dia 2 GHz BGN ya. Karena ini nanti akan berpengaruh kalau kita pilih yang lain hanya bisa terhubung, hanya bisa laptop aja bisa, HP tidak bisa. Ya, di sini ada settingannya, ada pilihannya. Ya, terus untuk SSID-nya ini kita ganti tadi sesuai yang diminta, yaitu nama peserta @proxy UKK. Nama peserta @proxy UKK ya. Oke. Ya, setelah itu kita play. Oke ya. Oke, ini kita sudah lakukan. Selanjutnya 13 DHCP pool sebanyak 99 klien di jaringan wireless ya. Sama ya. Makanya ini berada di IP hotspot ya.
IP hotspot, kita klik di sini ya, hotspot setup ya. Kita pilih di sini namanya adalah ya hotspot ya. Karena tadi di sini adalah jaringan wireless ya. Ada jaringan wireless ya. Kita next. Nah, pass address pool of network di sini kita ganti menjadi 100 ya. Kan tadi di sini mintanya 99 ya, client ya. Oke, kita next kan sampai selesai ya. DNS-nya. Oke, untuk DNS name-nya ya. DNS name-nya kita ganti di sini nama sekolah boleh ya. sch.id ya, seperti ini ya. Next. Name host. Oke, ini biarkan aja seperti ini. Kalau mau ditambahkan password juga boleh ya. Kalau tidak pun tidak apa-apa ya. Kita next. Oke, sudah berhasil ya. Berarti untuk pembuatan DHCP pool ini sudah kita lakukan ya. Baik, untuk selanjutnya kita membuat 20 akun hotspot secara random di radius ya. Karena ini membuat hotspot ya, maka otomatis kita harus mengecek dulu apakah di mikrotik kita atau di router kita ini sudah ada belum ya paket dari membuat akun, yaitu namanya adalah user manager ya, atau userman ya. Paket ya. Oke, tidak ada di sini userman-nya ya, berarti kita harus mendownload dulu ya. Caranya adalah ya, kita cek dulu versi yang ada di inbox kita ya, yang ada di router kita berapa versinya. Versinya adalah 647.8 stable ya. 647.8 stable ya. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita mengkonekkan dulu yang tadi yang kita buat tadi, SSID-nya ini ya. Kita konekkan, terus kita buka browser ya. Oke, kita masuk dulu di mikrotik.com ya, /download/arsip. Kita cari di sini ada nggak seri 647.8 stable. 647.8. Oke, tidak ada ya. Jika tidak ada di mikrotik.com /download/arsip ya, 647.8 stable, kita bisa melakukan opsi yang kedua, yaitu cari di dia mikrotik ya, main software.d/download. Nah, di sini ada semua paket-paketnya ya. Cara mudahnya ya, kita menggunakan Ctrl F ya. Kita dengan Ctrl F, kita cari di sini namanya tadi apa? 6.478. 6.447.8 ya. Ini dia. 6.478 miss B ya. Di sini kita lihat. Oke, stable pakai miss B bisa ya. Kita download ya. Setelah kita download, kita ekstrak ya. Kita ekstrak ini dia, sama seperti tadi ya. Kita ekstrak. Di sini ada namanya user manager ya. .npk. Ini yang harus kita upload di routernya ya. Caranya adalah kita masuk dulu ya. Terus kita klik file di sini ya. Klik file ya. Karena di file tidak ada user manager, kita upload ya. Kita cari tadi yang telah kita ekstrak ya, di download. Ya, 6.478 kita cari, ini adalah user manager ya. Oke, sudah ada di sini ya. Jadi agar supaya terinstall ya, kalau tidak ada perubahan, maka kita reboot ya sistemnya ya. Kita reboot biar nanti terinstall pada saat di paketnya sini ya, sistem paket di sini sudah muncul namanya user manager ya. Kalau belum muncul, kita harus reboot dulu di sini ya. Kita reboot dulu. Oke, sudah muncul, kita konekkan ya. Oke, sudah muncul di paketnya, ini adalah user manager ya. Kalau sudah seperti ini berarti
untuk proses membuat account ya secara random di Radius sebanyak 20 account bisa kita buat ya. Jadi langkah-langkahnya adalah kita masuk ke interface ya. Interface di sini ya. Di sini kita tambahkan ya interface-nya yaitu bridge ya. Kita tambahkan bridge di sini, kita apply. Oke ya. Terus selanjutnya kita tambahkan IP address-nya untuk bridge ya. Memang di sini tidak di soal ini tidak ada ya. Jadi ini penamaan sendiri untuk membuat account-nya. Nanti kita buat account secara GUI ya. Oke, kita misalkan di sini buat aja untuk IP address-nya ini setelah kita mau berapa, misalkan 68 titik misalkan titik 70 titik 1 misalkan ya. Terus pilih kita di sini adalah bridge ya. Play. Oke ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke userman ya. Tadi setelah dihubungkan ya, kita sudah berhasil. Sekarang kita hubungkan dulu ke SSID kita ya. SSID oke, sudah bisa internet. Oke, kita masuk di sini tadi yang kita buat 192.168.70.1/userman. Oke, sudah. Untuk loginnya ini admin ya. Passwordnya kosong. Ya. Terus selanjutnya setelah tampil di sini ya, ini sudah tampil ini ya. Untuk membuat account ya. 20 ya secara Radius. Oke. Sebelum kita membuat account-nya, kita masuk dulu ke Radiusnya ya. Di winbox-nya ya. Ini dia, klik Radius. Kita tambahkan di sini ya. Terus kita aktifkan ya hotspot-nya ya. Terus address-nya kita isi di sini, address loopback aja 1.7.0.0.1 ya. Oke, terus statusnya oke. Kita centang aja hotspot sama isikan addressnya ya. Kalau situ kita play, kita oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke userman ya. Ke userman. Jadi langkah-langkah yang akan kita kita klik add new ya. Di sini ada namanya ya. Kita buat aja di sini namanya hotspot. Ya, terus IP addressnya 27.0.0.1 ya. Setelah itu kita add. Oke. Kalau sudah berhasil seperti ini ya. Terus kita klik profile ya, profil ya. Klik profil. Ini deh ya. Kita tambah di sini ya. Aja lah ya. Nama kita saja ya, profilnya. Ya. Kita create di sini ya. Kalau sudah seperti ini, kita sebelum kita klik save profilnya, kita ke limitation dulu ya. Kita buat dulu di sini ya untuk limitationnya. Oke, di sini kita mau coba ya, mau misalkan kita ini limitationnya bandwidth ya. Kita mau kasih limit ya, misalkan untuk user nanti ya, limit downloadnya misalkan hanya 10 MB ya. Terus untuk uploadnya misalkan 5 ya.
uploadnya misalkan 10 M ya. Ini untuk kecepatannya ya, kecepatan downloadnya 5 mega, kecepatan uploadnya 10 mega ya. Terus kita add dulu ya. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke user ya. Tadi kita sudah membuat profil ya, sudah membuat limitation ya. Selanjutnya kita masuk ke user ya. Oke, karena tadi di sini diminta adalah 20 account ya, maka kita buat klik ya. Kita pilih yang batch ya, karena kalau yang batch ini bisa untuk lebih dari satu user ya. Kalau one ini hanya satu user aja kita bisa buat ya. Oke, kita pilih di sini number of user tadi 20 ya. Terus panjang usernya ini berapa ya? Misalkan kita buat 5 aja. Passwordnya 5 saja ya. Nanti akan dibuat random. Oke, ini tadi nama kita, profilnya ya. Terus add. Nah, ini dia. Maka akan tampil 20 user secara acak ya. Oke, maka sudah berhasil ya membuat 20 account secara acak ya. Terus account hotspot hanya bisa menggunakan internet pada jam tertentu ya, jam 7 sampai jam 16 ya. Oke, jam 7 sampai jam 16 ya. Ini kita kembali lagi ke profil ya. Kita setting di sini untuk jamnya ya. Ini dia. Ya, klik profil, klik add new limitation. Di sini kita bisa batasi ya. Jam 7 sampai jam 16. Berarti jam 16 00.00. Oke, bandwidthnya tadi yang kita buat, terus kita tambahkan ya. Oke, sudah berhasil ya untuk pembuatan account ya, untuk user ya. Tapi dengan terlebih dulu kita harus catat dulu di sini ya, berapa ya. Kita catat dulu di sini. Oke, kita dulu username-nya, passwordnya. Oke, ini logout. Lanjutkan membuat firewall yang memblokir site dan file ya. Ini setelah kita buka ke IP web proxy, terus kita klik akses di sini ya untuk memblokir. Kita tambahkan ya, karena di sini yang kita blokir adalah IP client ya, maka di sini kita cek lagi ya IP addressnya client, berarti kita ke hotspot ya 20.1 ya, 92.168.20.0 ya, networknya saja ya. Terus DST hostnya ya, misalkan kita tadi www.smkn1bintan.sch.id yang akan kita blok ya. Aksesnya allow-nya ini adalah deny ya. Jadi artinya kalau kita buka situs smkn1bintan.sch.id, maka dia akan langsung deny ya, akan langsung tidak bisa diakses ya. Oke ya, terus kita coba memblokir tadi file ya. Filenya adalah file mp3 ya, sama ya. Di sini src-nya 192.168.20.0/24 ya. Kita pilih path ya, bintang .mp3. Actionnya adalah deny ya. Apply, oke ya, maka akan ada dua
di sini ya. Yang satunya adalah kita blok situs, yang satunya kita akan blok extension ya. Oke, berarti ini telah kita lakukan. Selanjutnya sebelum kita uji coba ya, kita tambahkan lagi satu rule di firewall ya. Kita tambahkan lagi satu rule di firewall, IP firewall ya, di sini ya. Kita tambahkan yaitu di NAT-nya ya. Sini namanya DST NAT ya. Terus protokolnya protokol TCP ya, terus DST-nya ya, destination portnya 80 ya. Terus actionnya sini adalah redirect ya, redirect to port 80 ya. Ulangi lagi, kita sini adalah DST NAT-nya, terus protokolnya adalah TCP, DST-nya port 80, terus untuk actionnya redirect dan to portnya 80. Oke, play. Oke ya. Ini dia, coba kita buat ya. Kita ke menu IP hotspot ya. Sini kita klik di server profilnya, kita klik, ini dia yang tadi kita buat ya. Kita klik ke login ya. Di sini ada yang harus kita hapus, cookiesnya ini ya. Jadi biar dia nggak tersimpan. Terus di radiusnya harus kita centangkan di sini, use radius ya. Oke, wirelessnya oke, loginnya oke. Ini hanya HTTP capnya aja. Oke. Baik, untuk pengujian silakan lepaskan dulu LAN yang terhubung dari router ke laptop ya. Terus kita coba masukkan dulu ke SSID yang tadi kita buat. Oke, setelah itu kita masukkan dulu ID tadi yang kita buat ya. Oke, sudah berhasil ya. Sudah terhubung ke internet menggunakan login yang 20 user tadi yang kita buat ya. Terus untuk pengujiannya sekarang kita coba blok ya tadi ya, situsnya ya. Sekarang kita coba buka dulu. Tadi yang di blok tadi adalah situs apa nih? Situs SMK ya. Oke, kita copy aja nih ya, copy. Oke. Oh sorry, kita ubah ya, karena tadi ini kan untuk DNS nya ya. Kita ubah sini, kita ubah untuk situsnya ya. Masuk lagi karena sudah terhubung ya. Kita ubah lagi tadi di IP proxy-nya, di aksesnya kita ubah di sini menjadi misalkan Linux ya, linux.or.id. Oke, kita ubah ya. Terus kita coba buka di sini ya. Oke, ini dia error forbidden ya, sama ya, you charge administrator ya, tadi yang kita buat tadi ya. Ini secara situsnya. Sekarang cara ngetes secara file ya, ngetes secara file ya. Kita tinggal buka aja di sini, karena tadi yang kita download di sini adalah tidak bisa mendownload file MP3 ya.
Oke, caranya kita buka dulu Google, misalkan kita tulis ini index of mp3. Ini dia. Ya, misalkan kita mau download lagu Metallica nih, ini dia. Tidak bisa, ya. Ada tulisannya sama seperti tadi, ya. Ini secara file dan ini secara situs, ya. Jadi tidak bisa download, ya. Baik, ya. Terakhir sebelum Bapak akhiri untuk pembahasan UKK ini, ya. Jadi nanti diharapkan kalian ini dia, lognya, ya. Jadi apapun yang masuk ke dalam router ini semuanya tersimpan di sini, ya. Terdetek di sini, ya. Oke, terakhir sebelum Bapak akhiri, nanti setelah selesai dan kalian konfigurasi, ya, ini diharapkan untuk user manajernya, ya, ini nanti dihapus, ya, atau kita lihat tadi di dalam paketnya ini, ya, ini dihapus, ya, di uninstall, ya, sampai nanti tidak muncul lagi, ya. Terus yang terakhir kita hapus konfigurasi, ya. Untuk mereset konfigurasi hanya klik no default configuration dan no backup, terus reset, ya. Maka nanti akan kembali seperti defaultnya, ya. Defaultnya kosong, tidak ada konfigurasi. Ya, itu hal yang harus kalian perhatikan nanti setelah selesai diuji oleh penguji, ya. Ini untuk user manajernya dihapus sama tadi, ya. Untuk konfigurasinya, resetnya ini diklik no default konfigurasi dan do not backup, ya. Mungkin dari Bapak cukup sekian, ya. Semoga apa yang Bapak bahas ini bermanfaat untuk kalian UKK nantinya, ya. Selamat mengutak-atik lagi, ya. Semoga sukses dan berhasil nantinya. Bapak akhiri, lebih dan kurang mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.